Namun demikian kita tahu, kita sebagai orang tua, bahkan saya pribadi juga sama, ketika saya memiliki anak yang pertama, anak yang kedua, kita memiliki masalah-masalah yang sama. Tapi disinilah letaknya di mana KAJ untuk datang lebih dulu di awal, bahwa ketika kita menikah dan memiliki anak yang pertama, saat itu kita punya masalah. Dan pada umumnya masalah-masalah kita pertama, mungkin kita imannya juga, ya sudahlah ini dulu juga saya waktu ini dibaptis, ya udahlah kita dibaptis aja. Tapi sekarang bagus, gereja udah mengajarkan kenapa sih harus dibaptis, apa alasannya dibaptis dan lain sebagainya. Terus kemudian yang kedua, kita tahu juga umur-umur segitu, waktu Bapak anak pertama, anak kedua, kita sedang juga berkarir ataupun kita sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Lalu yang ketiga, masalahnya yang terjadi adalah sebetulnya memang kita itu pribadi yang memang belum siap menjadi orang tua. Oleh karena itu gereja hadir sekarang untuk mencoba memberikan pengetahuan, memberikan suatu ajaran bahwa sebetulnya nih kalau jadi orang tua itu ini konsepnya. Nanti ini loh yang harus kamu lakukan. Dan ini sebetulnya kita belajar juga dari satu buku, dia seorang psikolog dan juga dia juga seorang katekis, dan dia membuat satu buku yang kita jadikan bahan presentasi kita. Lalu kemudian tadi yang saya katakan, pengasuhan atau pendampingan itu menjadi pekerjaan sampingan. Bahkan kalau zaman sekarang kan dikasih ke suster, karena mamahnya lagi nonton film Korea, oke lah udah kasih ke suster aja, ke suster kalau pusing kasih handphone. Nanti kalau udah dewasa, ketika anaknya nggak mau ngomong sama kita karena ngomongin handphone terus, siapa yang salah awalnya? Kita. Karena kita nggak mau repot, kita kasih dengan barang-barang gadget, tetapi ketika dia besar, dia lebih dekat dengan gadgetnya daripada dengan kita yang menjadi orang yang memblame si gadget itu. Padahal kitalah yang awalnya memberikan itu kepada mereka. Pola hidup instan dan nyaman tidak mau susah. Ini sebetulnya kalau kita belajar tentang salib, kita belajar tentang penderitaan. Hidup di dunia ini memang tidak bisa tanpa suatu perjuangan. Sementara kalau di dunia maya sekarang, anak-anak muda segala macam, mereka hidupnya diajar dengan hidup instan. Ketika bikin Instagram, ketika yang like-nya lebih sedikit daripada 1000, maka anak itu bisa depresi. Anak itu bisa bad mood, bahkan anak itu bisa commit suicide, bisa bunuh diri. Sehingga kita harus ajarkan kepada mereka apa arti sacrifice, apa arti pengorbanan. Kita rela lah tidak mendapatkan keadaan kita sekarang untuk mendapatkan sesuatu yang yang lebih baik di masa depan. Saya masih ingat karena saya anak bulu tangkis, dulu diingat bahwa saya itu harus latihan keras supaya nanti waktu pertandingan itu bisa lebih ringan karena kamu lebih siap daripada yang lain. Kita bangun harus jam 4 pagi, latihan bareng dan lain sebagainya, supaya kita bisa waktu nanti bisa sekolah, bisa kemana. Memang mungkin saya harus mengorbankan masa remaja saya karena habis banyak di lapangan bulu tangkis. Tapi ya itu yang memang harus saya korbankan gitu. Dan itu saya coba ajarkan kepada anak-anak saya juga. Artinya ketika dia mau mencapai sesuatu, ya dia harus rela dalam tanda kutip mengorbankan hal-hal yang lain, terutama hal-hal yang lain yang membuat dirinya nyaman. Tentu saja ada masa-masa kita yang memang harus menikmati, masa-masa kita harus refreshing, dan lain sebagainya tetap kita dilakukan. Tetapi pola instan yang ada sekarang jangan sampai menjadi budaya yang terjadi juga di dalam keluarga kita. Sering kita sebagai orang tua, karena ketidakhadiran kita akhirnya mengganti ketiadaan kita dengan handphone, katakanlah iPhone 12. Ini hadiah ya dari mama, nak. Ya, habis ini mama mau pergi lagi, nak. Nanti mungkin pulang lagi, nanti katakanlah 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi. Padahal anak itu sebenarnya yang diperlukan sama dia bukan handphone 12 itu. Tetapi yang dia mau itu adalah kehadiran orang tuanya. Nah, kita nggak bisa mengkompensasi seperti itu. Masalah Pak Sutri mengorbankan anak-anak seperti yang saya jelaskan tadi, dan kurang mau belajar tentang parenting atau pengasuhan bagaimana menjadi orang tua.